Kapan kamu tahu kalau setan ternyata kentut? Alamak, betulan nggak tuh? Kok setan kentut? Gimana pula ceritanya tuh? Jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya setan itu lari terkentut-kentut cuy. Coba bayangkan gimana lari terkentut-kentut. Kayak gitulah setan. Kapan Ustaz? Ketika mendengarkan suara azan. Jadi kalau ada orang yang azan, setan bakalan kabur, lari terkentut-kentut. Enggak cuma waktu azan, waktu iqomah juga. Ketika setan dengar iqomah, mereka takut sambil lari terkentut-kentut. Ayo yo. Gak percaya? Coba lihat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Nudiya shalah adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'at ta'zin. Ketika dipanggil untuk sholat, artinya azan, maka larilah setan sambil terkentut-kentut. Jadi ketika kita azan atau kita iqomah, maka setan tuh bakalan kabur sambil terkentut-kentut. Tetapi, inilah kocak kurang ajarnya setan ini. Ketika telah selesai azan atau qomat, dia datang lagi. Ngapain Ustaz? Ngangguin orang yang sholat. Makanya jangan heran ketika kamu sholat, kamu bahkan tidak nyadar, ternyata sudah 4 rakaat, masih ngira 3 rakaat lagi. Atau bingung, aku udah berapa rakaat ya? Itu kerjaannya si setan, dia datang ketika sholat, tetapi ketika azan dia kabur. Memang begitulah setan, kocak. Dan lebih kocak lagi orang yang kelakuannya kayak setan. Parah tuh. Makanya salah satu metode untuk mengusir setan ketika ada orang yang kesurupan kan, maka dibacakanlah azan atau iqomah. Kalau antum bacakan azan atau iqomah, biasanya orang yang kesurupan itu setannya pada kabur sambil terkentut-kentut. Tapi Ustaz, pernah Ustaz, teman saya kesurupan, anak azan, tapi setannya nggak pergi. Itu tandanya apa? Mungkin dia lagi penyakit psikosomatis, bukan karena dia lagi kesurupan setan. Banyak juga tuh orang pura-pura kesurupan, sebenarnya enggak. Atau orang yang penyakit sebenarnya, dia penyakit sebenarnya bukan kesurupan, tapi dianggap seperti kesurupan. Ada nih teman Ustaz dulu di pesantren, dia kesurupan, abangnya panik, kemudian azan, qomat, tetapi setannya nggak pergi, malah yang kesurupan itu ikut-ikutan mula azan, ikut-ikutan mula iqomah. Akhirnya abangnya menyerah, kemudian dikuncilah dia di dalam rumah. Beberapa hari kemudian ngobrol dengan Ustadz. Akhirnya dia ngaku, dia pura-pura. Sebenarnya dia bukan kesurupan. Karena abangnya jahat sama dia, akhirnya dia pura-pura kesurupan. Wajarlah setan yang gak pergi sambil terkentut-kentut kan. Intinya apa? Kalau kamu takut terhadap setan atau pengen setan lari sambil kentut-kentut, azan atau iqomah.